keinginan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, yang kita cintai di masa mendatang. Itulah namanya harapan. Kita ingin masuk surga, kita ingin bahagia, selamat dunia akhirat. Itu adalah harapan-harapan yang mana itu merupakan perbuatan hati. Tentu berbeda dengan perbuatan anggota badan para jemaah. Anggota badan itu terlihat kita mau melakukan sesuatu membutuhkan tenaga, membutuhkan pengorbanan. Sedangkan perbuatan hati ini kadang-kadang dia merasuk di dalam hati kita ini tanpa kita sadari para jemaah. Sehingga kadang sulit untuk kita kontrol, ya. Ini kita mau harapan yang mau kita berikan ini seperti apa? Kadang-kadang kita mengalir begitu saja. Nah, para jamaah sekalian, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, memiliki keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada akhirat. Ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tema kita, tadabbur kita pada pagi hari ini. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuknya para jamaah? Boleh jadi nanti kita akan menemukan, oh ternyata ada di antara ucapan kita, di antara sikap kita, disadari ataupun tidak, kita sudah terjebak dalam satu perbuatan, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Di mana putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kategori dosa besar. Putus asa, ya ini seakan-akan tidak ada harapan lagi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa besar. Dan bahkan bisa menggugurkan amal kita. Karena kita menggugurkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah apa yang pernah dilakukan dahulu oleh iblis, Pak. Iblis itu adalah yang putus asa dari rahmat Allah. Ketika diponis masuk neraka, ya udah nggak apa-apa masuk neraka, saya terima. Jadi, ya malah ngeyel, malah melawan, dan akan saya jadikan manusia yang lainnya masuk neraka juga bareng-bareng nemenin saya. Jadi para jamaah, buat seorang beriman apapun keadaannya, prinsipnya dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, ya, ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, katakanlah. Siapa ini perjamaah yang disuruh mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, qul, sampaikan ya Muhammad. Kepada siapa? Biasanya kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya secara menyeluruh. Tapi ayat ini ditujukan secara khusus. Tidak semua hamba Allah, tapi Allah mengkhususkan alladzina asrafu. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang mereka telah asrafu. Apa itu asrafu? Telah melampaui batas, berlebihan. Ya, ini ala anfusihim, kepada diri mereka. Yang dimaksud para jamaah berlebihan di sini adalah, ya ini berlebihan dalam melakukan dosa. Jadi yang dipanggil oleh ayat ini adalah hamba-hamba yang berlebihan dalam berbuat dosa. Bukan sekedar berbuat dosa besar para jamaah, tapi berlebihan. Sudah dosanya besar, dilakukan secara berlebihan. Yang sampai tingkat berlebihannya itu menjadikan seseorang putus asa. Kayaknya saking besarnya dosa saya ini, Allah nggak akan ampuni dosa saya. Putus asa, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan. Sekarang ini ada banyak para jamaah perbuatan dosa besar yang melampaui batas. Ada orang berzina, para jamaah. Zina itu dosa besar. Tapi zinanya antara menantu dengan mertua. Udah besar, tambah lagi itu besarnya.
dia menikahi anaknya, dia apa namanya? Dia samperin juga itu mertuanya. Ini kan berlebihan dalam dosa besar para jamaah. Dia membunuh, dia mutilasi. Dia membunuh, udah dosa besar itu para jamaah. Dipotong-potong pula. Bahkan diperkosa, bahkan dibuat rekayasa. Bukan saya yang bunuh. Dibuat rekayasa. Ini asrafu ala anfusihim. Boleh jadi para jamaah ini kita, ya, di antara kita ada yang pernah punya masa lalu. Hanya kita dan Allah yang tahu para jamaah. Asrafu ala anfusihim, di mana saking besarnya dosa itu kita hampir kehilangan harapan, kira-kira Allah ampuni dosa kita atau tidak. Dulu saya pernah membunuh, bagaimana saya meminta maaf orang yang sudah meninggal? Dulu pernah saya korupsi, bagaimana saya mau mengembalikannya? Orang duitnya udah habis. Dulu saya pernah berzina, bagaimana cara menghapusnya itu dalam sejarah kehidupan kita? Maka orang-orang seperti ini para jamaah, boleh jadi iblis, ya, setan itu membisikkan bahwasanya putus asa dari rahmat Allah, tidak akan mengampuni kamu. Khususnya adalah pada saat menjelang kematian. Dia takut para jamaah, nanti di hadapan Allah dihisab, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku katakan. Akhirnya Allah, nanti jangan sampai terjebak pada perbuatan iblis. Biarin deh, saya pasrah, masuk neraka deh. Putus asa dari rahmat Allah. Nah ini Allah memanggil khusus kepada mereka-mereka yang asrafu ala anfusihim. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi para jamaah, ini pesannya, bisikan mesra dari Allah buat mereka-mereka. Sebenarnya buat kita juga para jamaah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah, itu ditujukan kepada orang yang berlebihan dalam melakukan dosa. Kalau kepada orang-orang yang berlebihan dalam melakukan dosa saja kita tidak boleh berputus asa, buat yang kita dosanya kecil-kecil, kira-kira termasuk tidak dipanggil? Termasuk. Apalagi yang dosanya cuma kecil-kecil karena khilaf, karena lupa, ya, karena terbawa emosi. Nah, maka untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah buat orang-orang seperti ini lebih pantas, lebih patut para jamaah. Jadi ini dibahasakan oleh para ulama, ini bahasa mesra dari Allah buat pelaku dosa. Kalau kepada pelaku dosa saja Allah masih menantikan mereka taubat, akan menjanjikan rahmat, masa kepada orang yang dosanya tidak terlampaui besar ini Allah tidak berikan itu rahmatnya? Itu babul aula, ya, logika pasti itu. Kenapa para jamaah yang dimaksud jangan berputus asa adalah jangan menganggap bahwa dosa-dosa kamu itu tidak diampuni oleh Allah. Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Termasuk dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Kalau dia bertaubat, Allah akan ampuni. Yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik yang terbawa mati. Dia tidak sempat taubat kepada Allah, meninggal dunia. Nah ini para jamaah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah, dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, tadaburnya adalah begini. Kenapa para jamaah kalimat dari Allah jangan putus asa dari rahmat Allah ini ditujukan kepada pelaku dosa? Tadaburnya ini para jamaah, kita renungkan. Biasanya kalau kita mau memberikan nasihat kepada orang, jangan putus asa, itu biasanya kepada siapa para jamaah yang kita tujukan? Jangan putus asa, ya, semangat. Biasanya kita tujukan kepada orang yang sedang sakit, yang sudah stadium 4, yang sudah
dicap oleh dokter nggak bakalan sembuh, tinggal menghitung isi dompet, menghitung hari. Yang seperti ini para jamaah sangat rentan sekali untuk putus asa dari rahmat Allah, baik si pasiennya maupun keluarganya. Ya ini mah udah biarin deh, mau diambil dah. Seakan tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kepada mereka yang sakit parah, biasanya kepada mereka yang miskin, kena musibah, lapar, bingung mau ngapain lagi, biasanya kita nasihati jangan putus asa dari rahmat Allah kepada mereka. Tapi kenapa ini kok ditujukan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar, melampaui dosa besarnya itu berlebihan? Seharusnya kepada orang yang sedang kesusahan, kesulitan, kena musibah. Nah ini para jamaah apa korelasinya? Ya ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa memang secara zahirnya ayat ini ditujukan kepada mereka para pelaku dosa. Pelaku dosa besar, tujuannya apa dipanggil seperti ini? Supaya mereka berhenti dari dosanya, supaya mereka taubat. Ya, kadang ada orang berprinsip begini para jamaah, udah kadung saya jadi orang jahat, biarin deh. Udah basah, nyelam sekalian dah. Udah bunuh sekali, ya udah tanggung bunuh 2 kali, 3 kali. Udah korupsi sekali, ya tanggung kedua, ketiga. Udah telanjur para jamaah. Nah ada orang yang seperti ini, maka ditujukan ayat ini kepada mereka, berhentilah. Bertaubatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan maknanya seperti itu para jamaah. Tapi ternyata di dalam riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, siapa sangka bahwa ternyata ayat ini turun adalah berlaku juga buat kita yang notabene-nya adalah bukan pelakunya dosa besar. Ya. Di dalam riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diceritakan bahwasanya kami, kata para sahabat Rasulullah SAW dahulu menganggap amal-amal soleh kami ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna hasanatina maqbulatun. Saking baiknya, merasa kebaikannya sudah diterima oleh Allah, sehingga kalau melihat orang yang melakukan perbuatan dosa, apa perasaannya? Ya. Dan ternyata pelaku dosa tersebut dalam hal ini, dalam riwayat tersebut adalah adanya orang-orang yang masuk Islam, bersyahadat kepada Nabi SAW dalam periode Makkah dahulu, masih awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul. Ternyata mereka mendapatkan azab. Ini azab maksudnya disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Masuk Islam, ditangkap, disiksa, bahkan ada yang dibunuh, dikejar-kejar, diboikot. Sehingga ada di antara mereka yang setelah masuk Islam, mereka nggak kuat nahan ujiannya. Akhirnya mereka murtad, kembali lagi kepada kekufuran. Ya, para jamaah, dan ternyata memang di antara ujian orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus melewati masa-masa sulit, para jamaah. Orang yang taubat dari korupsinya, siap-siap dulu tuh, akan dihujat, akan dikucilkan, akan dibenci oleh orang-orang rekan-rekan dia yang sama dengan sebelumnya. Ya, orang yang taubat itu akan menghadapi kehidupan baru, yang boleh jadi kehidupan itu berubah, berbeda dengan kehidupan dia sebelumnya, menjadi sulit, menjadi susah. Kalau dia nggak kuat-kuat lagi, dia balik lagi tuh para jamaah. Ya, ingat dulu ada artis ya yang terkenal, viral begitu dalam waktu cepat karena jogetnya. Para jamaah tahu? Yang disebut namanya? Ya, bukan joget apa sih? Joget itu bukan dangdut. Jangan disebut namanya. Begitu taubat, nggak kuat dia menghadapi
masa-masa ujian taubatnya, akhirnya kembali lagi. Nah, ini para jamaah, di dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, para sahabat melihat mereka, ya mereka murtad lagi, kembali lagi kepada kekufuran. Komentarnya para jamaah adalah, orang-orang seperti mereka yang murtad lagi ini, kayaknya amal-amal mereka nggak bakalan diterima oleh Allah. Paham gak tuh komennya? Amal-amal kebaikan mereka tidak akan diterima oleh Allah selama-lamanya. Ternyata kalimat komentar dari para sahabat itulah yang menyebabkan turunnya ayat ini. Jadi yang putus asa dari rahmat Allah itu siapa? Apakah mereka yang sedang diuji murtad, ataukah yang sedang tidak diuji murtadnya? Komentarnya menunjukkan bahwasanya seolah-olah orang tersebut tidak ada harapan lagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka masih hidup, masih punya kesempatan untuk taubat? Ya, lalu kemudian menjadi baik lagi, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita mengklaim, memponis, menjustis, ya orang tersebut bakal masuk neraka kayaknya. Emang neraka punya dia? Emang dia yang megang kuncinya? Yang kayak begini mah gak bakalan masuk surga. Baru diuji kayak begitu aja udah gak kuat, ahli neraka. Nah, hati-hati terhadap komen seperti ini para jemaah. Ayat ini turun menegur. Lalu kemudian fakunna, kata sahabat Ibnu Umar, setelah turunnya ayat ini, ya kami kalau melihat ada orang yang seperti itu, mereka mengatakan narjullah, diubah komentarnya dari vonis menjadi doa harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat dari orang tersebut. Kalimat tersebut menunjukkan apa para jemaah? Kalimat tersebut menunjukkan harapan. Berbeda dengan kalimat yang sebelumnya. Baru begitu aja nggak kuat. Emang kalau orang nggak bakalan masuk surga, begitu dah. Jadi komentar sok suci para jemaah. Kadang-kadang banyak di antara kita yang kayak begitu. Hati-hati, daripada komentarnya menunjukkan kita kayak seolah-olah tidak punya tidak mengharapkan rahmat Allah. Lebih baik kita ganti dengan ucapan yang penuh dengan harapan. Nah, ini para jemaah. Ternyata boleh jadi putus asa dari rahmat Allah itu adalah mengancam, menimpa kita yang sedang tidak terkena musibah. Sama juga nih pada zaman yang kedua. Kenapa ini? Nasihat ini dari Allah Subhanahu wa taala, pesan untuk jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada pelaku dosa besar. Apakah tidak berlaku kepada mereka yang sedang sakit, terbaring sakit, parah, terancam meninggal dunia? Tidak berlaku jugakah pesan ini kepada mereka yang sudah berdagang, habis modalnya, bangkrut, dagang lagi, bangkrut lagi, dagang lagi, bangkrut lagi? Ya kayaknya saya nggak cocok dah nih kerja di pasar. Saya nggak cocok kerja di tempat basah. Ya ini para jemaah sekalian, akhirnya dia menganggap finish, sudah tidak ada. Nah ternyata para jemaah, pesan ini berlaku juga buat mereka. Buat siapa saja dalam kondisi apapun yang dia terancam untuk putus asa, ya itu termasuk juga. Tapi bahasa yang digunakan oleh Allah adalah asrafu ala anfusihim. Bahasanya secara umumnya adalah orang-orang yang berlebihan dalam perbuatan dosa. Maka kalau kita alihkan konteksnya kepada mereka yang sedang sakit, apakah kamu berharap rahmat Allah tidak untuk sembuh? Iya, berharap. Tapi Ustaz, kondisinya seperti ini, kayaknya kecil kemungkinan untuk sembuh. Maka para jamaah berharap rahmat Allah tidak boleh putus dari harapan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu kewajiban para jamaah. Terlepas pada kenyataannya ternyata orang tersebut tidak sembuh dari sakitnya dan akhirnya meninggal dunia. Gimana tuh Ustaz? Udah benar-benar berharap kepada Allah, mati juga. Meninggal, sembuh itu perkara yang lainnya.
Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu kewajiban, karena itu adalah sebagai indikator eksistensi iman yang ada dalam diri kita. Sekalipun meninggal dunia, masih ada akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan harapannya tersebut. Nah, kalau mereka ini mau mendapatkan rahmat dari Allah, pesan dari ayat ini adalah bertaubatlah dulu, berhentilah dulu dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya, ini minta ampun terlebih dahulu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang menyesali, bertaubat kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dulu, para jamaah. Jadi termasuk juga kepada orang yang sedang merintis karirnya, sedang merintis bisnisnya. Kalau dia jatuh bangun terus, butuh rahmat Allah enggak? Butuh. Tapi syaratnya adalah berhenti dulu dari dosa tersebut, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi konteksnya bisa saja kepada orang yang sakit, orang yang susah ekonomi, tapi semuanya itu dalam pesan porosnya adalah asrafu ala anfusihim. Udah Ustaz, saya udah tobat dari dulu, malah nggak maju-maju dagang saya, begini-begini aja. Nah, hati-hati itu terhadap komen seperti itu, karena ini masih proses. Ya, masih bisa jadi masih on the way, masih coba lagi, nggak berhasil lagi, cari lagi yang lain. Intinya tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, tetapi kemudian disertai dengan sikap taubat. Ya, kita menyesal, memohon ampun dari kesalahan-kesalahan kita. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya. Tidak di dunia dalam bentuk kesuksesan, Allah akan berikan bentuk kesehatan. Allah akan berikan bentuk rahmatnya itu kepada keluarganya, kepada ibadahnya. Oh, semakin terjaga, ya, ibadahnya semakin rajin. Maka itu adalah bagian bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya apapun keadaannya perjamaah, berputus asa dari rahmat Allah itu adalah pantangan buat orang yang beriman. Apalagi dalam para ulama memberikan pesannya itu adalah di saat-saat menjelang kematian, berputus asa dari rahmat Allah itu jauhi, justru balik, ya, berharap kepada Allah secara maksimal, secara optimal, itu yang direkomendasikan. Sementara setan itu akan mengganggunya adalah pada saat sedang menjelang kematiannya, para jamaah. Di sana orang yang akan menjalani sakaratul maut, di sana adalah tinggi-tingginya harapannya itu, para jamaah. Ya, tinggi-tingginya harapannya itu adalah saat itu. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda zanni abdi. Ya, aku ada pada sangkaan hambaku. Ya, perhatikan itu kalimatnya dari Allah. Aku berada pada sangkaan hambaku. Kalau hamba tersebut menyangka dia nggak akan diampuni dosanya, beneran akan tidak diampuni, karena dia menyangka seperti itu. Kalau dia punya harapan, ya Allah, aku dosanya besar, aku akan menghadapmu ya Allah. Aku yakin engkau rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Lalu dia menutup kehidupannya dengan harapan seperti itu, Allah akan ampuni dosanya. Tapi untuk menghadapi rasa takut tersebut, dihantui bisikan setan untuk tetap berharap, itu sulit buat orang-orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Makanya harus diperkuat saat itu. Ya, para jamaah sekalian yang berbahagia, jadi Allah berada pada sangkaan hambanya. Kata dalam hadis, kalau ada hambaku yang datang nanti pada hari kiamat kepadaku, meskipun dia membawa dosa seisi bumi dan seisinya, dia datang kepadaku asalkan syaratnya adalah tidak berbuat syirik kepada Allah. Asal syaratnya adalah tidak menyekutukan Allah, maka akan aku ampuni dosa-dosanya, meskipun itu sebesar bumi dan isinya. Jadi para jamaah, ini adalah pentingnya untuk menjaga tetap terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus harapan. Dan yang terakhir para jamaah, bahwa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam bentuknya para jamaah. Ada yang bentuknya ibadah,
Kita harus hanya berharap kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya, para jamaah. Kalau berharap kepada yang lainnya jadi musyrik. Ya, bapak-bapak boleh nggak berharap kepada saya? Boleh nggak, Pak? Ustaz, tolong ajarin saya baca Quran. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu adalah ngajarin Quran, sesuatu perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Untuk berharap kepada perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia, boleh memintanya kepada manusia. Datang ke security, tolong ya, kalau udah jam segini kunci pagar. Hati-hati, sedang banyak kejahatan, pencuri. Kita minta dilindungi, dijagain oleh security. Boleh nggak? Boleh, itu berharap. Karena security memang tugasnya adalah jagain. Ya. Datang ke seorang yang kaya. Tolong Pak, saya berharap Bapak bisa menolong saya. Ada apa? Saya butuh duit. Saya minjem duit dong. Nah, boleh nggak? Boleh aja. Karena itu bisa memberinya. Tapi kalau datang kepada seseorang, tolong dong berikan saya pertolongan. Apa itu? Saya udah nikah bertahun-tahun belum punya keturunan. Tolong berikan saya keturunan. Mintanya sama orang, mintanya sama dukun, mintanya sama, boleh nggak? Tidak boleh. Karena memberikan keturunan itu adalah kekuasaan Allah saja. Ya, maka kalau diberikan kepada selain Allah itu jadi musyrik. Kita datang ke pasar pekerjaan, kita mau ngapain tuh? Mau usaha, kita mau menjemput rezeki, kita mau mencari uang. Sedangkan rezeki dengan uang itu beda, para jamaah. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Yang menghantarkan konsumen datang beli barang kita itu Allah. Yang menjadikan kita ini diterima dalam satu perusahaan, dipercaya oleh pimpinannya, itu adalah Allah. Allah yang memberikan rezeki, maka minta rezeki kepada Allah, minta uang kepada manusia boleh. Tapi minta rezeki kepada Allah. Minta kesembuhan kepada Allah, karena Allah yang memberikan kesembuhan. Sedangkan datang ke dokter itu adalah minta obat, diobatin. Memberikan obat, menganalisa, itu adalah tugas dokter. Ya, boleh kita minta tolong kepada dokter untuk mengobati, tapi minta kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dokter tidak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengobati. Nah, ini sehari-hari kita perjamaah dalam aktivitas kita ini punya banyak harapan. Maka kadang lost control karena itu adalah perbuatan hati. Maka dengan ini para jemaah, agar kita lebih berhati-hati lagi untuk perbuatan harapan-harapan itu yang memang hanya Allah yang memberikan. Maka berikan harapan itu kepada Allah saja, jangan berikan kepada yang lainnya. Ini adalah bentuk ibadah tauhid kita kepada Allah. Mengharapkan rahmat Allah, ya mintanya sama Allah. Ya, rahmat yang diminta loh, para jemaah. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu Allah itu luas, tidak ada batasnya. Ya, mau diberikan di dunia atau di akhirat, serahkan kepada Allah. Ya, para jemaah sekalian yang berbahagia, jadi hati-hati. Ada harapan-harapan yang boleh kita berikan kepada manusia. Ada harapan-harapan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, ya, menjaga hati kita, menjaga harapan-harapan kita untuk tidak putus, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan nyawa dengan jasad kita.